Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Rahmawati, NIM 12210183084 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 6B. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai materi tentang teks narasi cerita fantasi kelas 7 semester ganjil mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun ajaran 2021-2022. Teks cerita fantasi. Tahukah kalian cerita apa saja yang masuk ke dalam teks cerita fantasi? Ikan emas, Alisa dan 3 butir jagung emas, monyet dan buaya, Aladin dan lampu ajaib, kelinci yang cerdik, Cinderella, Malin Kundang, dan masih banyak cerita fantasi lainnya di sekitar kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian teks narasi cerita fantasi beserta contoh teks fantasi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri umum teks fantasi. Dan yang ketiga, siswa mampu membedakan jenis-jenis teks narasi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Masuk materi yang pertama yaitu pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang memiliki makna lebih dari sekedar yang dikisahkan. Menurut Nurgiantoro, cerita fantasi adalah cerita yang dibuat berdasarkan produk imajinasi seseorang seakan ada dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kenyataannya hanya dalam impian. Menurut Harsiati, cerita fantasi merupakan genre cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, dan imajinasi pengarang. Cerita ini dibuat dengan penuh kreativitas dan pengembangan jiwa fantasi pengarang. Namun, perlu diketahui bahwa fantasi terdiri dari fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi yang dapat dirangkai menjadi sebuah karya dinamakan fantasi aktif. Inilah yang dimiliki oleh para seniman, pelukis, penulis, atau perancang. Sedangkan fantasi pasif yaitu fantasi yang hanya sebatas angan-angan atau mimpi. Contohnya yaitu orang yang sedang melamun. Cerita fantasi adalah satu jenis teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Nurgiantoro menjelaskan bahwa istilah-istilah fiksi sering dipergunakan dalam pertentangan dengan realitas, sehingga sebenarnya dapat dibuktikan dengan data empiris. Fiksi bergenre fantasi merupakan dunia khayalan atau imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Tokoh, peristiwa, latar yang digunakan juga bersifat imajinatif. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan seperti biasa. Teks narasi cerita fantasi. Contoh dari teks fantasi yaitu cerita yang berjudul Cinderella, Malin Kundang, 2 bersaudara, Alice dan 3 biji jagung emas, Keledai dan petani, dan masih banyak cerita lainnya. Selanjutnya, ciri umum teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, atau keanehan. 2. Menggunakan latar atau lintas ruang dan waktu yang bervariasi. 3. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. 4. Bersifat fiksi. Dan yang kelima adalah bahasa. Yaitu yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, atau keanehan. Cerita yang diungkapkan berupa hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban
keajaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang mustahil dijadikan bisa terjadi. Tokoh dan latar adalah buah khayalan absolut penulis yang melampaui sisi kewajaran sebagaimana yang terdapat di kehidupan nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Ciri yang kedua yaitu menggunakan latar, lintas ruang dan waktu yang bervariasi. Insiden yang ditempuh para tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih merujuk pada kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ditemukan pada kehidupan nyata. Alur dan latar cerita fantasi memiliki keistimewaan dan nilai-nilai eksklusif. Jalinan peristiwa cerita fantasi pun dibangun pada berbagai latar yang menembus dimensi ruang dan waktu. Ciri yang ketiga yaitu tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik atau khas yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Tokoh memiliki kemampuan supernatural atau kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh melakoni kejadian-kejadian elusif yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh juga menjalani peristiwa demi peristiwa di berbagai latar waktu. Tokoh merasakan berbagai keadaan pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik. Ciri yang keempat yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi atau ilusif atau fantastis. Bisa dikatakan bukan kejadian sebenarnya. Dengan kata lain, cerita fiksi memiliki karakteristik sebagai kumpulan peristiwa dari khayalan tingkat tinggi. Cerita fantasi dapat saja berwujud latar atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi dikemas menjadi fantasi. Dan ciri yang terakhir yaitu bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol, termasuk salah satu ciri bahasa cerita fantasi. Bahasa yang digunakan sangat beragam, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau informal, atau tidak baku. Memasuki materi yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis cerita fantasi. Menurut Kemdikbud RI, jenis cerita fantasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, terdiri dari 1. Cerita fantasi total, yaitu sebuah cerita yang dikarang sepenuhnya oleh si pengarang, meliputi tokoh, tempat, dan alur ceritanya. Pada jenis ini tidak akan ditemui unsur-unsur yang berkaitan dengan dunia nyata. Misalnya cerita fantasi berjudul Nataga, itu fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan atau khayalan si pengarang. Kemudian cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Kemudian jenis yang kedua yaitu cerita fantasi berdasarkan latar cerita, yaitu 1. Cerita fantasi latar sezaman, berarti latar yang digunakan satu masa. Bisa dikatakan fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Kemudian fantasi latar lintas waktu, berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan masa prasejarah, kemudian masa kini dan 40 tahun mendatang, seperti itu. Itu tadi materi teks narasi cerita fantasi, materi pertama yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendidik dan juga peserta didik yang melihat video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.